Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ayub Tabun, NIM 202-2022-0013, Prodi Kepemimpinan Kristen. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu software untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diasuh oleh Bapak Nusriwan Krismanto Sembala MPD. Apa itu software? Pengertian perangkat lunak atau software adalah serangkaian instruksi atau program komputer yang memberikan perintah kepada perangkat keras komputer untuk melakukan tugas tertentu yang berupa program untuk menjalankan suatu perintah. Ada macam-macam perangkat lunak atau software. Itu yang pertama, pengolah kata atau word processor. Pengolah kata berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya WordStar, Microsoft Word, MI Pro, dan WordPerfect. Yang kedua, pengolah angka atau spreadsheet. Pengolah angka berfungsi untuk pekerjaan yang berhubungan dengan angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contohnya seperti Lotus 123, Quartero Pro, Microsoft Excel, dan Symfony. Yang ketiga ada pengolah data atau database. Pengolah data ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut berupa angka, kata atau gabungan angka dan kata. Contohnya database Foxloose, Fox Pro, Clipper, dan Microsoft Access. Yang keempat ada aplikasi multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Reel Player, Sync atau Z Audio. Yang kelima ada komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah Live-Link, PC Anywhere, Procom Plus. Aplikasi yang umum digunakan adalah untuk browsing email seperti chatting, messenger, Internet Explorer. Yang keenam ada pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami suatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya Bodyworks, Science, Adventure. Yang ketujuh ada perancangan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk melakukan pekerjaan integer seperti AutoCAD, gambar struktur, atau Protel, gambar rangkaian elektronik. Yang kedelapan ada antivirus. Antivirus ini merupakan software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Contohnya EV, Norton Antivirus, dan lainnya. Adapun peran software dalam tim, yaitu peran software sangat beragam dan bergantung pada jenis software. Secara umum, software memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dalam bidang bisnis, pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Ada beberapa peran umum dari software, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Artinya, software dapat membantu otomatis tugas-tugas yang repetitif atau kompleks, menghemat waktu dan tenaga, serta meningkatkan produktivitas individu maupun organisasi. Yang kedua, mengolah data. Software digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam berbagai format. Hal ini membantu pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi
informasi yang tersedia. Yang ketiga ada memfasilitasi komunikasi. Artinya, berbagai jenis software seperti email, pesan instan, dan media sosial memfasilitasi komunikasi antara individu, kelompok, atau organisasi secara cepat dan efisien. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Software pendidikan menyediakan platform untuk pembelajaran online, pelatihan interaktif, dan akses ke sumber daya pendidikan yang luas. Yang kelima ada hiburan. Artinya, software digunakan dalam industri hiburan untuk membuat permainan komputer, aplikasi streaming musik dan video, serta berbagai jenis hiburan digital lainnya. Yang keenam, memfasilitasi bisnis. Artinya, dari manajemen inventaris hingga keuangan, dari pemasaran hingga layanan pelanggan, software digunakan dalam berbagai aspek bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas cakupan. Yang ketujuh, mendukung riset dan pengembangan. Dalam bidang sains dan teknologi, software digunakan untuk simulasi, pemodelan, analisis data, dan pengembangan produk baru. Yang kedelapan, mengotomatisasi proses industri. Di berbagai industri, software digunakan untuk mengotomatisasi proses produksinya mulai dari manufaktur hingga logistik. Adapun kelebihan software dalam kehidupan itu yang pertama, efisien dan produktivitas. Artinya, software memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan kompleks, meningkatkan efisien, waktu, dan sumber daya. Yang kedua, kemudahan akses dan distribusi. Dengan adanya software, informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dengan koneksi internet, memungkinkan kolaborasi yang baik dan akses ke sumber daya global. Yang ketiga, inovasi dan peningkatan layanan. Perkembangan software memungkinkan inovasi produk dan layanan yang lebih cepat, seperti pengembangan aplikasi baru yang menyediakan solusi untuk berbagai masalah. Yang keempat, kemampuan analisis. Software analisis memungkinkan organisasi untuk menganalisa data dengan lebih cepat dan mendalam, memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, kustomisasi. Banyak software dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau organisasi, memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan pengalaman mereka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan. Adapun kekurangan software yaitu yang pertama, ketergantungan. Ketergantungan pada software dapat menyebabkan masalah ketika ada gangguan sistem atau kerusakan perangkat lunak yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Yang kedua, keamanan dan privasi. Penggunaan software seringkali melibatkan pertukaran data pribadi dan ada risiko keamanan terkait dengan kebocoran atau serangan siber. Yang ketiga itu kesalahan dan bug. Tidak ada software yang sempurna. Bug atau kesalahan dalam perangkat lunak dapat menyebabkan kerugian waktu, uang, atau reputasi. Yang keempat, keterbatasan teknis. Ada beberapa orang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan atau memahami software yang kompleks, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.